Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sesi Noveli Harja dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan organisasi yang berjudul jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal. Pertama, kita akan membahas tentang pengembangan tim kerja. Ada beberapa tingkatan. Ada 4 tahap yang akan dilalui. Yang pertama ada tahap 1, yaitu forming atau pembentukan. Ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi ini intinya adalah situasi yang tidak aman dan berhati-hati dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif. Misalnya sikap aktif terlihat saat mencari peran dalam kelompok. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal antar kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Selanjutnya tahap kedua, storming stage atau tahap curah gagasan. Setelah tim bekerja sama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap curah gagasan. Tahap curah gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut. Para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya. Ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai. Para anggota akan saling ke daerah anggota lain dan hal ini akan mengganggu, akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tersebut. Tahap ketiga ada norming atau penamaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Para anggota kelompok mencari konsensus, penggabungan pendapat dan masukan dari tiap individu mulai terjadi. Akhirnya, perbedaan antara individu diterima dan aturan baru untuk bekerja mulai disusun. Selanjutnya ada tahap performing atau bekerja tahap asli. Pembentukan curah gagasan, penamaan dan kemudian bekerja. Tahap akhir dalam pengembangan tim. Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok merasa dan berpikir bahwa beberapa hal diprediksi bahwa aturan hubungan antar anggota kelompok telah disetujui dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu mengisolasikan apa yang sudah dibangun. Selanjutnya sistem sosioteknikal. Apa itu sistem sosioteknikal? Yaitu bidang kajian baru yang berusaha melihat pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Sosioteknologi memiliki relevansi khusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan banyak negara lainnya. Sosioteknologi adalah ilmu yang merupakan relasi ilmu sosial dengan teknologi. Teknologi dilihat dari berbagai perspektif. Intinya adalah berusaha kritis terhadap keberadaan teknologi yang biasanya dipandang deterministik, positivistik, khususnya di negara-negara sepertinya menjadi konsumen abadi dari teknologi seperti Indonesia. Teknologi dipandang sebagai sebuah produk budaya yang tidak netral, tidak bebas nilai. Selanjutnya, teknologi merupakan ungkapan suatu kebudayaan tertentu di mana teknologi itu lahir. Teknologi sosioteknologi adalah sosial ditambah dengan teknologi.
berpengaruh pada masyarakat dan sebaliknya. Pola teknologi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di mana mereka berada. Teknologi adalah kekuatan penyebab perubahan sosial. Teknologi sebagai fenomena sosial. Teknologi merupakan suatu kebudayaan tertentu di mana teknologi itu lahir. Dalam produk teknologi itu mengandung nilai-nilai budaya mistis, moralitas hingga kepada pola kerja, pola perilaku maupun pola informasi. Selanjutnya, hubungan antara aspek-aspek lain dari masyarakat. Ada education, ekonomi polisi, environmental policy, local development, dan universal attitude. Hubungan antara teknologi dan masyarakat bukanlah suatu arah. Ada peran faktor sosial budaya dan politik dalam pembangunan teknologi tersebut. Mengungkapkan bagaimana faktor sosial budaya dan politik bekerja dalam memperkaya perubahan teknis, cara kita memandang teknologi, dan mengingatkan kita akan pentingnya sistem sosial dalam penciptaan teknologi. Membangun teknologi semata-mata dari materialitas dan teknik teknologi tidak cukup karena sistem sosial dan sistem teknik erat terjalin dalam karya teknologi. Teknologi ada 4. Teknologi informasi ada 4. Yang pertama, teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan dalam berbagai macam aspek. Yang kedua, ide-ide dasar informatika sosial telah berkembang, diantaranya perilaku dan budaya informasi. Terjadinya formasi-formasi sosial baru di abad informasi ini. Ketiga, kenyataannya bahwa IT bergerak sangat cepat melintas batas geografis dan budaya. Dan yang keempat, beberapa tahun mendatang televisi tersebut akan mempunyai fungsi lain menjadi media akses internet yang nantinya mereka mampu berkomunikasi dengan dunia luar. Contohnya sekarang ini adalah seperti TV Android yang bisa dipergunakan sebagai browsing, bisa YouTube untuk berkomunikasi kayak Skype atau Zoom atau aplikasi lainnya yang bisa kita melakukan komunikasi. Selanjutnya ada jenis masyarakat. Pada saat sekarang ini ada 3 jenis masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat pertanian, masyarakat industri, dan masyarakat pasca industri. Bisa dilihat ada beberapa aspek yang menjadi contoh atau pembagian dalam jenis masyarakat ini. Selanjutnya ada masyarakat informasi, yaitu 1. Ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Utara dan Eropa Barat saat ini menjadi ekonomi pasca industri dengan didirikannya dominannya peran sektor jasa daripada manufaktur. Yang kedua, pekerja informasi menurut Porat didefinisikan sebagai mereka yang penghasilannya diperoleh dari manipulasi simbol-simbol atau informasi. Social Technical Network. Jaringan adalah organisasi yang bersifat longgar dan tidak perlu terintegrasi. Mereka yang terlibat dalam suatu jaringan sering menjadi jaringan yang lain. Jaringan ini ada karena ada kesamaan visi tentang sebuah masalah. Sistem informasi berbasis komputer menghasilkan social technical network atau jaringan teknososial. Jaringan teknososial adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi. Misalnya discussion list,
software, electronic conferencing system, e-jurnal, dan social network. Kita masuk ke ciri era informasi. Yang pertama ada interaksi langsung antar penyedia dan pemakai. Kualitas SDM ditentukan pada kemampuan memproduksi informasi. Yang ketiga ada kepercayaan dan kepuasan customer menjadi tujuan utama. Yang keempat ada pengambilan keputusan berbasis pada teknologi informasi. Dan yang kelima terbentuknya komunitas masyarakat maya yang melahirkan jaringan sosial seperti Facebook atau Twitter. Ciri era informasi selanjutnya ada informasi menjadi alat komoditi. Distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi. Yang pertama ada terbaru, kedua jurnal, ketiga prediksi. Dan yang keempat selanjutnya sistem layanan perubahan dari manual ke elektronik. Dan yang keempat ada kompetensi bersifat global dan ketat. Selanjutnya sektor ekonomi bergeser pada penghasilan barang ke penghasilan jasa. Ada dampak positif dari era informasi. Yang pertama adalah efisiensi produktivitas, terdiri atas beberapa bidang aspek, yaitu dari pelayanan pemerintah atau pelayanan publik, lalu ada bisnis atau komersial, media massa, pendidikan, dan masyarakat. Kemudian ada kemudahan dan kecepatan. Ada beberapa dampak negatif dari era informasi tersebut. Yang pertama ada rasa takut, yang kedua kelompok miskin informasi, dan yang ketiga ada individualistik, yang keempat ada kompleksitas tinggi, dan yang kelima ada rentannya organisasi, dan yang terakhir adalah pelanggaran privasi. Sosioteknologi informasi yang khusus untuk bidang teknologi informasi. Kajian pengaruh evolusi teknologi informasi dalam kehidupan sosial berkaitan dengan bidang memanfaatkan teknologi informasi, sama dengan semua bidang. Menunjang akselerasi pengembangan teknologi yang positif dan menghambat teknologi yang negatif. Bagaimana caranya? Yang pertama ada masukan, terdiri atas kelayakan dampak teknologi. Yang kedua ada keluaran, terdiri atas kebijakan, aturan, sanksi, dan teknologi. Yang ketiga ada proses, yang terdiri atas ilmu dan teknologi. Dan yang keempat ada parameter, yang terdiri atas etika, moral, dan keselamatan. Selanjutnya ada kajian dari sosioteknologi informasi. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada perbankan, yang ketiga ada industri, dan yang keempat ada pertahanan, serta yang terakhir ada pemerintahan. Baiklah, sekian dari video presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.